Kebiasaan tidur Anda adalah kerusakan maut tersembunyi tanpa Anda sadari. Hentikan segera posisi mematikan ini karena ini hanya memicu stroke mendadak yang akan melumpuhkan separuh badan Anda. Ada satu posisi tidur terlarang yang secara rahasia membentuk gumpalan darah siap meledak kapan saja. Jangan berani pejamkan mata malam ini sebelum Anda mengubah posisi ini. Ini adalah panggilan terakhir untuk menyelamatkan nyawa Anda. Tonton video ini sampai tuntas dan rebut kembali kedaulatan hidup Anda hari ini juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awas, dengarkan ini dengan detak jantung Anda. Saya harus menyampaikan sebuah peringatan mengguncang jiwa kepada bapak-bapak sekalian. Tahukah Anda, ada satu kebiasaan tidur yang tampaknya santai dan nyaman, yang tanpa sedikit pun Anda sadari, Anda lakukan setiap malam, yang ternyata adalah pemicu utama stroke mendadak yang paling kejam. Saya mohon dengan sangat atas nama kemanusiaan dan kesehatan para lansia terhormat, hentikan posisi tidur yang satu ini sekarang juga. Posisi tidur yang mengkhianati ini diam-diam, dalam sunyi malam Anda, sedang membentuk gumpalan darah berbahaya yang siap meledak di otak Anda kapan saja. Bayangkan ketakutan ini menjadi nyata. Anda tidur nyenyak malam ini, bermimpi indah tentang cucu-cucu Anda. Tapi, besok pagi Anda bangun dengan separuh badan tidak bisa digerakkan. Anda mencoba bicara, tapi mulut Anda terkunci kaku. Mengerikan, bukan? Tetapi inilah kenyataan pahit yang terjadi pada ribuan lansia di seluruh Indonesia setiap tahunnya. Mereka menjadi korban dari jebakan maut di tempat tidur mereka sendiri. Saya kembali hari ini bukan untuk menghibur, tetapi untuk berbagi informasi krusial yang akan menjadi garis pembatas antara hidup sehat dan kelumpuhan abadi. Jangan sampai Anda menyesal seumur hidup. Sebelum kita membuka kotak Pandora rahasia yang mematikan ini, mari kita bersatu dalam komunitas perjuangan. Tuliskan di kolom komentar, Bapak Ibu menonton dari daerah mana? Mari kita saling kenal, saling menguatkan, dan menjadi pasukan lansia terbaja di Nusantara. Video kali ini sangat penting. Tonton sampai titik darah penghabisan. Saya jamin, setelah Anda menyaksikan setiap detik video ini, Bapak akan langsung mengubah cara tidur Bapak malam ini juga. Karena nyawa Anda bisa jadi tergantung pada setiap kata dan informasi yang akan saya bagikan ini. Saya tidak main-main dengan peringatan ini. Dalam 25 tahun pengalaman mencekam saya di dunia praktik klinis, saya sudah melihat puluhan pasien lansia yang tiba-tiba lumpuh sebelah, tidak bisa bicara sepatah kata pun, bahkan meninggal dunia mendadak, hanya karena satu kebiasaan tidur yang salah dan berdosa. Yang lebih menyedihkan dan menghancurkan jiwa, mereka sama sekali tidak tahu kalau kebiasaan tidur mereka yang dilakukan selama bertahun-tahun itu adalah lubang jebakan maut. Hampir mereka pikir itu adalah posisi paling nyaman di dunia, padahal itu adalah jurang penderitaan yang mengintai setiap malam. Saya masih ingat betul wajah-wajah penuh penyesalan yang bersimbah air mata dari keluarga pasien yang terlambat menerima informasi ini. Andai saja kami tahu lebih awal, tuan-puan, kata mereka sambil terisak di samping tempat tidur yang dipenuhi alat bantu hidup. Sekarang, saya tantang keberanian bapak-bapak. Coba Bapak ingat sekarang juga, bagaimana posisi tidur Bapak setiap malam? Apakah Bapak sering tidur tengkurap? Atau miring dengan lengan tertindih beban badan Anda sendiri? Atau yang paling parah, apakah Bapak sering ketiduran di kursi sambil menonton TV hingga larut? Jika jawabannya iya, maka saya katakan kepada Bapak, Anda sedang bermain dengan api. HP ini siap membakar kesehatan dan masa tua Bapak kapan saja. Saya tidak bermaksud menakut-nakuti, tetapi ini adalah fakta medis mentah yang harus Bapak ketahui demi menyelamatkan diri. Setiap malam Bapak tidur dengan posisi yang salah, pembuluh darah Bapak sedang tersiska dalam sunyi. Darah yang seharusnya mengalir secepat sungai yang deras menjadi terhambat, mengental, dan membentuk gumpalan. Kental mematikan yang siap meledak menjadi serangan stroke atau jantung yang brutal. Bagian I, gumpalan darah si bom waktu biologis 2 bulan lalu. Bapak Slamet Riyadi dari Surabaya, 60 tahun, datang ke klinik saya dengan wajah pucat dan penuh ketakutan. Beliau cerita dengan suara yang bergetar hebat. Tuan-puan, saya cuma tidur seperti biasa. Posisi miring ke kanan dengan tangan di bawah bantal. Pagi-pagi waktu bangun, tiba-tiba separuh badan saya mati rasa. Tidak bisa digerakkan. Bapak Slamet ini dulunya adalah mantan kepala sekolah yang selalu bugar, rajin olahraga jalan pagi, dan tidak pernah sakit serius. Tapi satu kebiasaan tidur yang terlihat tidak berdosa itu hampir merenggut segalanya. Istrinya yang mendampingi sampai menangis terseduh-seduh. Tuan-puan, suami saya tidur dengan posisi itu sudah 30 tahun lebih. Kami tidak pernah tahu kalau itu berbahaya sama sekali. Setelah saya periksa dengan CT scan canggih, hasilnya sungguh membuat bulu kuduk berdiri. Ada gumpalan darah sebesar kacang hijau yang hampir menyumbat total pembuluh darah otaknya. Untung Bapak Slamet cepat dilarikan ke rumah sakit.
Telat sedikit saja, beliau bisa stroke total, lumpuh permanen, atau bahkan meninggal dunia di tempat. Dokter spesialis saraf yang menangani sampai geleng-geleng kepala. Ini nyaris sekali. 2 jam lagi saja bisa fatal, katanya. Gumpalan darah mematikan itu terbentuk karena bertahun-tahun tidur dengan posisi yang secara brutal menekan pembuluh darah seperti endapan lumpur di selokan yang lama-lama menyumbat aliran air. Begitulah gambaran pembuluh darah Bapak Slamet. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, bencana ini bisa terjadi pada siapa saja yang punya kebiasaan tidur serupa. Begini penjelasan ilmiah sederhananya. Waktu kita tidur dengan posisi yang salah dan menekan, pembuluh darah kita tertekuk atau tertekan. Ibaratnya seperti selang air yang tertekuk tajam. Airnya jadi tidak lancar mengalir. Nah, kalau darah tidak lancar, dia akan mengental drastis dan membentuk gumpalan berbahaya. Gumpalan inilah yang menjadi bom waktu biologis. Dia bisa lepas kapan saja secara mendadak dan menyumbat pembuluh darah vital di otak, stroke, jantung, serangan jantung, atau paru-paru, emboli paru. Prosesnya tidak terjadi dalam semalam, tapi bertahun-tahun secara tersembunyi. Makanya banyak lansia yang merasa baik-baik saja, padahal bom waktu itu sedang berdetak di dalam tubuhnya. Darah yang seharusnya encer dan mengalir lancar jadi kental seperti sirup karena terhambat terus-menerus. Bagian 2. 3 posisi. Tidur pengkhianat. Utama mari kita bongkar 3 posisi tidur paling berbahaya yang wajib Anda hentikan malam ini juga. Posisi pengkhianat, dremium sesau. Tidur tengkurap, si pemicu kekurangan darah ke otak. Posisi pertama yang paling berbahaya dan fatal adalah tidur tengkurap. Saat tengkurap, leher kita terpaksa menoleh ke samping dengan sudut yang tajam. Ini secara brutal menekan pembuluh darah karotis, yang merupakan jalan raya utama yang mengalirkan darah bersih ke otak. Kisah Bapak Bambang, pensiunan tentara umur 70 tahun dari Semarang, selalu pusing hebat setiap bangun tidur selama 10 tahun. Ternyata penyebabnya hanya satu, kebiasaan tidur tengkurap. Saya kira pusing karena darah tinggi itu puan. Sudah minum obat macam-macam tidak sembuh. Setelah ubah posisi tidur, dalam seminggu pusing saya hilang total. Katanya dengan wajah tidak percaya. Tidur tengkurap juga menekan dada dan perut, membuat jantung bekerja 2 kali lebih keras memompa darah. Untuk lansia dengan jantung yang sudah tidak sekokoh dulu, ini sama saja dengan memaksa mesin tua bekerja di luar kemampuannya hingga meledak. Posisi pengkhianat, Vermeer kedua, tidur miring dengan lengan tertindih, pembunuh jaringan dan pencetus amputasi. Posisi kedua yang berbahaya adalah tidur miring dengan lengan tertindih, beban badan. Kisah Bapak Yusuf, 45 tahun dari Medan, hampir kehilangan lengannya. Lengan saya sering kesemutan, tuan-puan. Lama-lama jadi biru kehitaman. Saya kira cuma masuk angin. Katanya dengan rasa takut, padahal itu adalah tanda aliran darah sudah sangat terganggu. Lengan yang tertindih berat badan selama berjam-jam membuat pembuluh darah terjepit total. Darah tidak bisa masuk, oksigen tidak sampai, jaringan mulai mati. Kalau dibiarkan terus, bisa terjadi sindrom kompartemen yang berujung pada amputasi. Saya pernah menangani pasien yang lengannya harus dipotong hanya karena terlalu lama tertindih saat tidur. Bayangkan, hanya karena posisi tidur yang salah, seseorang bisa kehilangan anggota tubuhnya. Posisi pengkhianat, 503. Ketiduran di kursi atau sofa, gumpalan darah dari kaki naik ke otak. Posisi ini sangat berbahaya. Banyak lansia yang suka ketiduran di kursi sambil nonton TV. Kisah Bapak Karno, 69 tahun dari Palembang, nyaris stroke karena gumpalan darah dari kakinya naik ke otak. Saya cuma ketiduran di kursi 3-4 jam, tuan-puan. Tidak tahunya bisa separah ini. Katanya dengan mata berkaca-kaca. Saat duduk lama, gravitasi menarik darah ke bawah, tapi pompa balik ke jantung terhambat karena posisi kaki yang menekuk. Darah yang menggenang ini sangat mudah membeku menjadi gumpalan darah. Begitu kita bangun dan bergerak tiba-tiba, gumpalan ini bisa lepas dan menyumbat pembuluh darah vital. Ini yang disebut deep vein thrombosis, DVT. Pembunuh diam-diam yang sering menyerang tanpa gejala awal. Bahaya tambahan lainnya, bantal terlalu tinggi. Leher yang terlalu menekuk menghambat aliran darah dari otak kembali ke jantung. Kisah Bapak Ahmad, 40 tahun, selalu pakai 3 bantal, membuat tekanan darahnya naik terus dan nyaris pecah pembuluh darah otak. Leher Bapak seperti pipa yang ditekuk tajam. Tekanan di kepala meningkat drastis, kata dokter yang merawatnya. Tidur terlentang dengan dengekuran, sleep apnea. Lidah bisa jatuh ke belakang dan menutup jalan napas. Kisah Bapak Dedi, 68 tahun, sering berhenti nafas saat tidur. Setiap kali berhenti napas, otak kekurangan oksigen, jantung panik dan memompa lebih keras. Tekanan darah melonjak drastis puluhan kali setiap malam tanpa Bapak sadari. Ini adalah penyebab utama kematian mendadak saat tidur. Waspadailah sinyal-sinyal ini sekarang.
Sering kesemutan saat bangun, pusing berputar di pagi hari, lengan atau kaki sering mati rasa, atau sakit kepala hebat saat bangun. Jika mengalami salah satunya, segera ubah posisi tidur Bapak malam ini juga. Kisah Bapak Wawan, 71 tahun, selalu mengabaikan kesemutan di tangan kirinya. Saya kira cuma kecapekan, katanya. Sampai suatu pagi, tangan kirinya benar-benar tidak bisa digerakkan. Stroke ringan yang seharusnya bisa dicegah. Di bagian the thighs, rahasia posisi tidur sang pahlawan, kunci kedaulatan ginjal dan jantung. Lalu, bagaimana posisi tidur yang aman dan mujur untuk lansia? Posisi terbaik untuk lansia adalah miring ke kiri dengan bantal di antara kedua lutut. Kepala ditopang satu bantal yang tidak terlalu tinggi, setinggi kepalan tangan. Lengan bebas tidak tertindih. Kaki sedikit ditekuk santai. Mengapa miring ke kiri adalah kode kesehatan. Jantung bekerja efisien. Karena jantung ada di sebelah kiri, posisi ini membantu jantung memompa darah lebih efisien tanpa melawan gravitasi. Pencernaan ideal. Lambung juga dalam posisi ideal, membantu pencernaan dan mencegah asam lambung naik. GERD. Tulang belakang lurus. Bantal di antara lutut menjaga tulang belakang tetap lurus, mengurangi tekanan pada pinggang dan lutut. Posisi ini sudah terbukti secara medis paling aman dan nyaman untuk lansia. Ribuan pasien saya yang menerapkan posisi ini melaporkan tidur lebih nyenyak dan bangun lebih segar. Aliran darah lancar, jantung tidak perlu kerja ekstra, otak mendapat oksigen cukup. Kisah Bapak Santoso, umur 9 tahun, tadinya selalu bangun dengan badan pegal-pegal. Setelah tidur posisi ini, tuan-puan, saya bangun seperti orang muda lagi. Badan enteng, kepala segar, semangat beraktivitas. Katanya dengan sumringah, istrinya juga senang karena dengkuran suaminya hilang total. Tidur berkualitas adalah obat gratis paling hebat. Dengan posisi yang benar, Bapak tidak hanya mencegah stroke, tapi juga memperbaiki kualitas hidup secara keseluruhan. Bagian par, strategi mengubah kebiasaan dan janji kemenangan saya tahu. Mengubah kebiasaan tidur yang sudah puluhan tahun mengakar itu tidak mudah. Tapi ini bukan pilihan, ini adalah keharusan hidup. Mulai pelan-pelan saja malam ini, coba tidur dengan posisi miring ke kiri selama 15 menit dulu. Gunakan guling untuk menahan posisi badan. Kalau sudah nyaman, tambah waktunya. Dalam seminggu, Bapak pasti sudah terbiasa. Jangan langsung memaksakan diri. Kisah Bapak Sukirwan, 73 tahun, butuh 2 minggu penuh untuk benar-benar nyaman. Awalnya memang aneh, tuan-puan. Tapi sekarang kalau tidur posisi lama malah tidak enak. Katanya sambil tertawa lega, triknya adalah konsistensi dan kesabaran. Kisah Bapak Sutomo, 72 tahun dari Jakarta, dulu selalu tidur tengkurap. Setelah mengikuti saran saya, dalam 2 minggu tekanan darahnya turun gratis, pusing hilang, dan yang paling penting, dokter bilang risiko stroke-nya menurun total. Saya menyesal, tidak tahu ini dari dulu. Untung belum terlambat. Katanya sambil tersenyum kemenangan. Tips tambahan untuk tidur aman dan perkasa. Jangan makan berat 2 jam sebelum tidur. Jangan tidur dalam keadaan marah atau stres. Emosi yang tidak stabil memicu tekanan darah naik saat tidur. Kisah Bapak Rahmat, 68 tahun, hampir stroke karena tidur dalam keadaan marah setelah bertengkar. Tenangkan pikiran dulu. Zikir, baca Al-Quran, atau sekedar tarik nafas dalam-dalam. Buat kamar tidur seperti kuil. Tidak berisik, cahaya redup, kasur yang nyaman, tidak terlalu empuk atau keras. Bapak-bapak sekalian, jangan tunggu sampai terlambat. Stroke itu datangnya tiba-tiba seperti petir di siang hari. Tapi kita bisa mencegahnya dengan hal sederhana. Mengubah posisi tidur malam ini juga. Tubuh yang sudah menemani Bapak 60-70 tahun ini layak mendapat perlindungan terbaik. Jangan biarkan kebiasaan buruk merenggut kesehatan dan bahkan nyawa Bapak. Saya sudah melihat terlalu banyak penyesalan. Andai saja kami tahu lebih awal. Sekarang Bapak sudah tahu kode rahasia ini. Tidak ada alasan untuk tidak berubah. Ingatlah selalu. Setiap malam yang Bapak lalui dengan posisi tidur yang benar adalah investasi berharga untuk hidup yang lebih panjang. Lebih sehat, dan lebih bermakna. Masih banyak cucu yang menunggu pelukan Bapak. Jangan biarkan stroke merenggut semua itu hanya karena posisi tidur yang salah. Sebarkan kebenaran ini. Share video ini ke grup WA keluarga. Like videonya kalau bermanfaat. Dan komen pengalaman Bapak di kolom komentar. Siapa tahu pengalaman Bapak bisa menjadi penyelamat nyawa bagi penonton lain. Sampai jumpa di video berikutnya dengan tips kesehatan lansia yang tidak kalah penting. Tetap sehat, tetap waspada, dan yang paling penting, tidur dengan posisi yang benar mulai malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.